Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan, berdoa tidak. Terima kasih. Nah, sekarang hari ini sebelum belajar kan ini tahu gimana kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Kehadirannya bagaimana? Ada yang nggak masuk hari ini? Semua iya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Tidak ada yang sakit, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Tahu? Ada yang tahu tidak barisan aritmetika? Belum tahu. Sebetulnya itu pelajaran waktu kalian SMP. Ada yang ingat tidak? Lupa lagi. Nggak apa-apa. Kalau lupa lagi ibu ingatkan karena itu waktu SMP mungkin kalian ketika pandemi ya belajarnya di rumah. Dimaklum nggak apa-apa. Sekarang kita belajar tentang barisan aritmetika. Nah, ada manfaatnya. Apa itu barisan aritmetika? Manfaatnya adalah yaitu ketika kamu ingin menabung, misalkan kamu menabungnya 10.000, kemudian besoknya akan ditambah 1.000, jadi 11.000 hari kedua. Hari ketiganya itu ditambah lagi 1.000, jadi 12.000. Nah, target kamu 30 hari. Ingin tahu hari ke-30 itu berapa jumlahnya? Nah, itu adalah manfaat dari barisan aritmetika. Jadi tidak usah dihitung sehari segini, tambah segini, nggak usah. Tetapi dihitungnya dengan barisan aritmetika. Sudah mulai ingat? Kalau masih tidak ingat, tidak apa-apa. Kita coba untuk mengingatkan, kita coba dengan pretest. Ada yang bawa HP kan semuanya? Silakan keluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya. Kemudian kalian bisa ke Google. Buka aplikasi Kahoot. Buka aplikasi Kahoot. Nah, setelah itu kalian lihat. Bentar. Kalau sudah ada pinnya, kalian bisa langsung masuk ya. Sudah? Kalau begitu kita mulai. Pretest pertama. Deg-degan, tenang aja. Nah, barisan aritmetika memiliki selisih yang titik-titik di antara setiap suku. Yang pertama berbeda, yang kedua sama. Beda sama. Selanjutnya nih yang betulnya ada 17. Next, siapakah? Oh, ganti. Silakan. Selanjutnya siapa inisiasi terakhir? Nomor 15. Bentuk umum rumus suku ke N barisan aritmetika UN A ditambah N min 1 dikali B, maka rumus suku ke N dari 4, 7, 10 adalah
ini kita pelajari yang kita bahas. Pertama adalah menemukan konsep barisan aritmetika. Yang kedua, menentukan suku ke N barisan aritmetika. Yang ketiga, menganalisis masalah kontekstual dan menyelesaikannya menggunakan pola barisan aritmetika. Dan yang keempat, membuat dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan pola barisan aritmetika. Selanjutnya, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari barisan aritmetika itu apa. Barisan aritmetika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Jadi setiap selisihnya selalu sama. Selisih itu bedanya akan tetap. Nah, di sini juga ada setiap suku. Suku itu yang mana? Suku-suku itu dari 3 ke 5 ke 7 ke 9 itu suku-sukunya. Nah, suku pertama dituliskan dengan U1 atau ada nama lain dengan K ya, sama saja. Nah, suku kedua itu adalah U2. Nah, bagaimana menentukannya? Menentukan beda atau selisihnya yaitu U2 dikurangi U1. Suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, kalau itu untuk menentukan beda, kita coba contoh. Tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Yang pertama 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Coba ada yang tahu setelah 36 bedanya berapa? Coba berapa? Setelah 36 berapa? 40. Nah, jadi bedanya berapa? 4. Iya, betul, bedanya 4. Yang kedua, 3, negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17, dan negatif 22. Coba bedanya berapa ini? 5. Iya, betul. Jadi sudah bisa ya membedakan selisih atau beda. Selanjutnya, nah bagaimana kita menemukan rumusnya? Menentukan suku ke N barisan aritmetika. Jika U1 itu A atau suku pertama itu A, maka suku kedua dikurangi A sama dengan B. Maka suku kedua adalah A ditambah B. Untuk U3 dikurangi U2 sama dengan B, maka U3 sama dengan U2 ditambah B. U2 itu apa? Yang tadi A ditambah B, berarti tambah B lagi. Berarti U3 itu A ditambah 2B. Yang keempat, U4 min U3 sama dengan B, maka U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan A tambah 2B ditambah B. Berarti U3 adalah A ditambah 3B. Jadi U5 sama dengan A ditambah 4B. Maksudnya adalah UN itu dikurangi UN min 1 sama dengan B. Nih, kalau ibu punya contoh di sini U8, maka A terus ditambah 17, keluarin suaranya dong, berapa? 7B gitu, karena A ditambah di sini N-1, N-nya kan 8 sampai 1, 7 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk menentukan suku ke N menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, itu ya. Paham ya? Paham. Tidak. Kita lanjutkan ke contoh amati masalah berikut. Nah, ini kalian bisa berpikir kritis ya. Dalam suatu acara lomba lari maraton, seorang peserta lomba mencatat 5 menit untuk kilometer pertama, 5 menit 15 detik untuk kilometer kedua, 5 menit 30 detik untuk kilometer ketiga, dan seterusnya. Yang A, hitunglah waktu tempuh untuk kilometer ke-10. Yang B, pada kilometer keberapakah yang menempuh waktu 10 menit? Kita lihat yang A, sama mengidentifikasi masalah. Oh, ternyata A-nya atau suku pertamanya 5 menit. Ternyata bedanya yaitu 15 detik dari
dari 5 menit 15 detik jadi 5 menit 30 detik jadi 15 detik. Nah, ditanyakan untuk A waktu tempuh kilometer ke 10, yang B menempuh 10 menit. Kita coba yang A dulu. Seperti biasa, yaitu simpan rumusnya UN sama dengan A ditambah M-1 dikali B. Nah, UN-nya adalah suku ke 10, yaitu A ditambah 9B. Kita masukkan A-nya 5 menit, sedangkan B-nya 15 detik. Nah, ini Ibu membedakannya, kalau menit itu kutipnya 1 ya, kalau detik itu kutipnya 2 di atas. Nah, itu kita kalikan 9 dikali 15 detik adalah 135 detik. Nah, 5 menit tambah 135 detik. 135 detik itu berapa menit? 2 menit. Iya, 2 menit 15 detik ya. Jadi ditambah 5 menit hasilnya 7 menit 15 detik. Jadi waktu tempuh untuk kilometer ke 10 adalah 7 menit 15 detik. Gitu ya. Yang B nih. Kilometer ke berapakah dalam waktu 10 menit? Yaitu masukkan lagi rumusnya UN sama dengan A ditambah M-1 dikali B. UN-nya adalah 10 menit sama dengan A-nya 5 menit ditambah M-1 dikali B-nya adalah 15 detik. Nah, untuk sama semuanya diubah ke detik. Ubah ke dalam detik biar sama semuanya. 10 menit berapa detik? 600. 5 menit berapa detik? 300. Ya, 600 sama dengan 300 tambah M-1 kali 15. Nah, dikalikan 15 dikalinya 15N negatif 1 kali 15 negatif 15. Yang ini bisa dihitung 300 dikurangi 15 adalah 285. Ini bisa dipindahkan, pindah luaskan yang 285. Jadi 600 dikurangi 285 sama dengan 15N. 600 dikurangi 285 sama dengan 15N. Jadi 315 itu dari mana? 600 dikurangi 285. Ya, hasilnya 315 sama dengan 15N. Maka N-nya adalah 315 dibagi 15 adalah 21. Begitu caranya. Paham tidak? Paham ya. Kalau paham, kita ketahui sehingga peserta lomba menempuh waktunya 10 menit pada kilometer ke 21. Kalau begitu, kalau sudah paham, tidak usah Ibu jelaskan lagi. Cuma Ibu ingin menanyakan nih. Tadi rumusnya sudah diketahui apa? UN sama dengan Nah, UN itu apa? Suku ke N. Ini A itu apa? Suku pertama. Suku pertama. Ada nama lain dari A? Suku 1, ya betul. Suku 1. Kemudian B itu apa? B itu beda. Beda atau selisih. Nah, ada juga penulisannya bukan B tetapi D. Sama saja. Biasanya dalam bahasa Inggris, dalam komputer atau apa itu biasanya D. Different artinya ya, perbedaannya. Itu paham? Nah, kalau paham, Ibu ingin kalian membuat suatu kelompok. Buat kelompok, kita coba kalian bekerja sama dengan teman sekelompoknya memecahkan suatu permasalahan. Silakan buat kelompoknya dulu. Silakan berkelompok. Tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya macam-macam ya. Boleh kalkulus, boleh trigonometri, geometri, kelompok apa saja.
Kita mulai. Coba. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa atas kesempatannya, sehingga di sini kami sebagai kelompok trigonometri akan mempresentasikan salah satu permasalahan di dalam LKPD yang telah diberi oleh Ibu sebelumnya. Oke, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu, saya Andi Nerita Pramesti. Saya Chelsea Tuata Nathan, saya Rahel Nur Fadila, saya Nelayan Sarahman. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan bahas salah satu permasalahan. Pertama soalnya akan dibacakan oleh Chelsea. Si Dadap berhasil lulus ujian saringan masuk perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa, mulai 1 Januari 2008, ia menerima uang saku sebesar Rp500.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini diberikan setiap permulaan triwulan. Untuk setiap triwulan berikutnya, uang saku yang diterimanya dinaikkan sebesar Rp25.000. Berapa besar uang saku yang akan diterima si Dadap pada awal tahun 2011? Oke, selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh Naila dan teman-teman boleh lihat juga jawaban lebih jelasnya yang ditulis oleh Rahel. Oke. Dari soal yang pertama ya, informasi apa saja yang kalian peroleh dari permasalahan di atas. Nah, untuk kita klasifikasikan ya, untuk suku pertama atau yang kita simbolkan dengan A itu sama dengan 500.000. Karena pertama itu Dadap itu menerima uangnya sebesar 500.000 ya. Nah, yang kedua yaitu B. B itu apa? B itu beda. Bedanya itu berapa? 25.000. Karena setiap triwulan triwulan berikutnya uang saku itu dinaikkan. Nah, untuk N-nya itu 13. Karena dari 1 Januari 2008 sampai ke 2011 yang awal tahun itu ada 13 ya. Oke, apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? Berarti yang ditanyakan itu adalah U13 atau suku ke-13. Oke, tulis. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita pertama-tama tulis dulu ya rumusnya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, untuk A-nya kita udah jabarin juga ya tadi di atas. A-nya itu sebesar 500.000. Lalu ditambah dengan N-nya. N-nya itu apa? N-nya itu adalah 13 dikurangi 1. Sesuai rumusnya dikali dengan bedanya yaitu 25.000. Oke, untuk tahap yang kedua berarti si 500.000 itu nanti ditambahkan dengan 300.000. 300.000 itu dari mana? Dari 12 dikali sama 25 ya. 25.000. Jawabannya 500.000 ditambah dengan 300.000.
soal yang ada pada LHPD yang telah diberikan. Dan di sini saya sebagai moderator dan di sini akan dibacakan soal oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Oke, untuk soalnya adalah pada tahun pertama sebuah butik memproduksi 400 style jazz. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 style jazz. Berapakah banyaknya style jazz yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, dan di sini akan dijelaskan pembahasannya oleh Zalatan dan juga teman-teman semua bisa melihat. Nanti akan ditulis juga pembahasannya oleh Kak. Di sini yang pertama, informasi apa saja yang kalian peroleh dari permasalahan di atas. Pertama itu ada A awalnya, yaitu 400 style jazz. Nah di sini sudah diketahui sebuah butik memproduksi 400 style jazz. Dan bedanya itu 25 dari soalnya, yaitu produksinya bertambah 25 style jazz. Dan yang B, apa yang ditanyakan permasalahan di atas. Yang ditanyakan itu berapa banyaknya style jazz yang diproduksi pada tahun kelima atau suku kelima. Apakah penyelesaiannya? Yang pertama tentu saja tulis dulu rumusnya, yaitu suku N sama dengan A tambah N minus 1 dikali B. A nya yaitu 400 ditambah dengan sukunya yaitu N minus 1, sukunya suku kelima yaitu 25 minus 1 dikali dengan bedanya 25. Dan dihitung yang di dalam ruang terlebih dahulu 400 tambah 4 dikali dengan 25. Dan 400 ditambah dengan 100 dan hasilnya adalah 500 style jazz pada tahun ke-5. Sekian jawaban yang kami berikan. Apakah jawabannya telah sama dengan kalian yang kerjakan? Sama. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, karena dari teman-teman semua sudah cukup dan kita sudah menyiapkan jawaban juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi sudah 5 kelompok ya yang tampil ya. Nah, semuanya sudah menjelaskan tentang barisan aritmetika dengan memecahkan suatu permasalahan. Paham materinya? Paham ya. Nah, kalau paham dari presentasi ini yang kalian pelajari tadi, coba ada yang tahu kesimpulannya apa yang kita pelajari? Resumenya apa? Boleh ke depan, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Suharto. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang resume atau kesimpulan pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Jadi setelah yang kita ketahui bersama, hari ini kita belajar tentang barisan aritmetika. Jadi apa itu barisan aritmetika? Jadi barisan aritmetika merupakan barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, di sini ada beberapa komponen kalau kita berbicara tentang barisan aritmetika. Yang pertama itu kita akan mengetahui yang namanya itu suku pertama atau bisa juga disebut dengan A, dan kita juga mengetahui yaitu dengan beda atau kita yang disebut dengan B. Nah, rumusnya sendiri dari barisan aritmetika ini adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dengan UN itu adalah suku ke N atau suku yang mau dicarinya, dan A nya itu yang tadi telah saya bilang adalah suku pertama atau bisa juga disebut dengan U1, dan B nya itu adalah beda atau selisih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tadi, bagaimana kalian berkolaborasi dengan teman? Apakah ada kendala? Tidak. Apakah belajar berkolaborasi, bekerja
dibanding mandiri? Alhamdulillah. Nah, pengalaman pembelajarannya bagaimana? Seru. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, masih ada waktu ya, sekitar 20 menit. Nah, selama 20 menit atau ibu kasih waktu 15 menit, kita mengerjakan post test. Tadi kan pretest, sekarang post test ya. Silakan kalian beri nama dan kerjakan yang sudah boleh dikumpulkan di meja ini. Jangan lupa beri nama. Iya, kalau yang sudah boleh dikumpulkan, tapi masih ada waktu. Ini waktunya pas, sudah 2 jam pelajaran. Ibu menemani kalian belajar dengan ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Boleh kalian baca-baca ya. Nah, karena waktunya sudah habis, waktunya untuk pulang. Semangat ya, pulang ya. Rapikan. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan, berdoa tidak pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.